Shalom Bapak Ibu, sering dikasih Tuhan. Hari-hari ini saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan, membawa syukur dan pujian bagi Allah kita. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau kekuatan, Kau penghiburanku.
Tuhan, sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan membuka bersama-sama di Yesaya pasal yang ke-41. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berpegang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca firman hari ini saudara, ya, saya memberi judul firman ini dengan tema jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Secara singkat akan saya sampaikan. Yang pertama dikatakan tadi di ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Artinya saudara, mengapa kita tidak boleh takut? Karena Allah selalu menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Penyertaannya itu nyata bagi hidup kita. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Dikatakan seperti ini di ayat selanjutnya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yang kedua, Allah berkata dan Allah berjanji, Dia Allah yang akan meneguhkan dan yang akan menolong kita. Jadi pertolongan kita bukan datang dari yang lain. Pertolongan kita bukan datang dari sesuatu atau seseorang. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang akan menolong hidup kita, meneguhkan hidup kita. Arti meneguhkan itu artinya apa? Menegakkan kita, menguatkan kita, dan menyatakan pertolongannya. Lalu yang ketiga saudara, mengapa kita tidak boleh takut? Kalau kita melihat ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Yang ketiga, karena Allah memegang tangan kita. Bahkan dikatakan apa? Dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan dalam hidup kita, artinya kita pasti akan memperoleh pertolongan dan kemenangan. Sebagai contoh saudara, kalau kita belajar dari sebuah contoh di 2 Tawarikh 20 ayat 14-17, itu mengenai Raja Yosafat yang akan diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan orang Meonim. Sudah dikasih Tuhan, kita tahu ketika kita membaca di 2 Tawarikh itu saudara, ketika pasukan yang besar itu akan menyerbu mereka, dikatakan Yosafat menjadi takut. Bahkan bukan hanya Yosafat yang menjadi takut, bahwa semua orangnya, orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yehuda pada waktu itu, semuanya menjadi takut.
Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena pasukan yang besar itu. Tapi satu hal yang luar biasa, mereka bukan mencari pertolongan dari raja-raja tetangganya atau sahabat-sahabatnya. Tetapi mereka, Yosafat dan orang-orangnya bersepakat mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka menguduskan hidupnya, mereka berpuasa. Dan ketika mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa, mereka menguduskan kehidupan mereka, Allah menjumpai mereka. Dan singkat cerita, Allah memberikan kemenangan dalam hidup mereka. Sedang lihat kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita juga sedang menghadapi sebuah masalah, sebuah problem yang besar. Kita takut akan masa depan kita. Kita mungkin sedang takut, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit. Dan kita takut, jangan-jangan penyakit ini akan membawa kita kepada kesudahan. Artinya kita akan berpulang. Atau kita juga takut karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Saudara memikirkan biayanya. Mungkin hari ini kau sedang takut mengenai anak-anakmu. Bagaimana masa depan mereka. Mungkin kau sedang takut dengan ekonomi pekerjaanmu. Bagaimana hari-hari ini kau menghadapi tantangan yang begitu besar. Krisis ekonomi yang terjadi. Engkau mulai takut, engkau mulai bimbang. Saudara, firman Tuhan hari ini datang kepada setiap kita. Jangan takut, sebab Dia Allah, sebab kita punya Tuhan yang akan memegang kita, yang akan meneguhkan kita, bahkan Tuhan akan menolong hidup kita. Serahkan hidup kita dan taruhlah segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kalau dulu Tuhan menolong Yosafat, saya percaya hari ini pun kuasa yang sama, Tuhan yang sama pasti akan menolong hidup saudara. Firman Tuhan pagi hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Amin.